Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah statistik. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk distribusi peluang kontinu. Sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang bentuk-bentuk distribusi peluang diskrit. Distribusi yang tergolong ke dalam distribusi peluang kontinu antara lain adalah distribusi normal seragam, distribusi normal baku. Distribusi normal seragam, distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Fungsi rapat probabilitas dari distribusi variabel random X yang bersifat uniform dan kontinu dalam interval A sampai B diberikan oleh fungsi fx, A, B. Fungsi yang pertama adalah 1 per B min A dengan batas bawah A sampai batas atas B. Untuk fungsi yang kedua adalah fx sama dengan 0 untuk nilai x yang lain. Sehingga kita gambarkan kurvanya seperti ini. Dari batas A sampai B, bentuk fungsinya adalah 1 per B min A. Untuk X kurang dari A adalah fungsi fx sama dengan 0. Untuk nilai X lebih dari B adalah fungsi fx sama dengan 0. Contoh yang pertama adalah contoh soal distribusi normal seragam. Sebuah ruang rapat di suatu perusahaan hanya dipakai tak lebih dari 4 jam. Pemakaian ruang tersebut untuk rapat singkat maupun panjang sama seringnya. Bisa diasumsikan jika X menyatakan lamanya sebuah rapat di ruang tersebut, maka tentukanlah atau bentuklah fungsi rapat probabilitasnya. Setelah itu yang kedua adalah berapa probabilitas sebuah rapat di ruang tersebut akan berlangsung paling lama 3 jam. Oke, di sini diketahui tidak lebih dari 4 jam. Artinya apa? Berarti batas atas dari contoh soal ini adalah 4. Sedangkan batas bawah adalah jika ruangan tidak dipakai rapat. Berarti 0. Oke, sehingga A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4. Oke, fungsi rapat probabilitas ya. Batas atasnya atau B-nya sama dengan 4 dan A-nya sama dengan 0. Maka B min A sama dengan 4 dan fungsi rapat probabilitasnya sama dengan fx sama dengan 1/4 dengan batas 0 lebih dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Dan fungsi yang kedua adalah fx sama dengan 0 untuk x di luar itu ya. Setelah itu pertanyaan yang kedua adalah probabilitas sebuah rapat di ruang tersebut akan berlangsung paling lama 3 jam. Sama aja kita mencari probabilitas X kurang dari sama dengan 3. Probabilitas X kurang dari sama dengan 3 itu bisa ditulis juga probabilitas X kurang dari 3 karena di sini adalah variabel acak kontinu. Jadi probabilitas X kurang dari 3 itu sama dengan integral dari 0 sampai 3 ya, batas bawah 0 sampai 3 terhadap fungsi fx sama dengan 1/4 dx. Sehingga integral dari 1/4 dx dengan batas bawah 0 sampai 3 sama dengan 3/4. Distribusi yang kedua adalah distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gauss merupakan persamaan yang menjadi dasar banyak teori statistika induktif.
Distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang simetrik. Pada kasus di mana N cukup besar dan P tidak terlalu kecil, tidak mendekati 0 sampai 1, ya, dilakukan pendekatan memakai distribusi normal Gauss. Ditemukan pertama kali oleh matematikawan asal Prancis Abraham D. pada tahun 1733. Diaplikasikan lebih baik oleh astronom asal. Distribusi normal sama dengan distribusi Jerman atau Friedrich Gauss. Kurva dari distribusi normal berupa kurva berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak berhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Dua parameter yang menentukan suatu bentuk kurva normal adalah rata-rata dan standar deviasi. Probabilitas peristiwa yang berdistribusi normal ditunjukkan oleh daerah di bawah kurva normal. Bentuk distribusi normal seperti kurva ini. Nah, kurva lonceng setangkup. Bentuk persamaannya adalah ini. Nah, sehingga kalau kita mencari luas daerah atau probabilitasnya, kita harus mengintegralkan fungsi ini. Sifat distribusi normal, bentuk kurva distribusi normal dipengaruhi oleh rata-rata atau mu dan standar deviasi. Setelah itu, nilai rata-rata, median, modus sama, hanya memiliki satu nilai modus. Grafik simetris terhadap garis tegak lurus, ya, terhadap garis tegak X sama dengan mu atau sama dengan rata-rata. Grafik selalu berada di atas suku X atau Fx lebih dari 0. Total luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Fungsi rapat probabilitas variabel random X dengan nilai rata-rata mu dan varian yang memiliki distribusi normal dari fungsi ini. X dapat bernilai min tak hingga sampai positif tak hingga. Dengan demikian, nilai distribusi normal tak terbatas. Dengan X sama dengan nilai distribusi variabel, mu sama dengan rata-rata dari nilai distribusi standar deviasi, eta adalah sama dengan standar deviasi dari nilai distribusi variabel. Setelah itu nilai pi sama dengan 3,14, nilai epsilon adalah 2,718. Luas daerah di bawah kurva normal, itu kita mencari probabilitas X1 kurang dari X1 kurang dari X kurang dari X2, itu sama dengan peluang variabel random X yang memiliki nilai antara X1 dan X2. Setelah itu probabilitas X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Untuk mencari probabilitas X1 kurang dari X kurang dari X2 itu harus kita integralkan dari X1 sampai X2 dari fungsi distribusi normal. Oke, sehingga kita mencari luas daerah ini, ya, yang dibatasi dengan X1 sampai X2 yang diaksir dari kurva ini. Sehingga kita harus mengintegralkan ini. Luas daerah di bawah kurva normal untuk mengatasi proses integral atau menghitung integral fungsi padat normal, maka dibuat tabel luas kurva normal. Tetapi tidak mungkin membuat tabel yang berbeda untuk setiap nilai rata-rata dan standar deviasi. Untuk memudahkan perhitungan, maka seluruh pengamatan setiap peubah acak normal X
dapat ditransformasikan menjadi himpunan pengamatan baru PUBA, acak normal X. Distribusi normal baku, ya, habis ini akan dibahas pada slide berikutnya dengan rata-rata 0 dan variansinya adalah 1. Standar deviasinya juga 1.